Pantas Erdogan marah. Ternyata Presiden Prancis suruh Yunani perang, bos. Waduh, jadi pengusik nih. Sebuah fakta baru terungkap dalam konflik maritim yang terjadi di Laut Mediterania Timur. Ternyata ada pihak ketiga yang sangat menginginkan pecah perang antara Turki dengan Yunani. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Emmanuel Macron, Presiden Prancis. Kemunculan pihak ketiga yang berusaha memancing Turki dan Yunani berperang itu diungkapkan Panglima Turki yang kini menjabat Menteri Pertahanan Jenderal Hulusi Akar. Dalam siaran resminya yang didapatkan FIFA Militer pada Senin 14 September 2020, Jenderal Akar mengungkapkan pihak ketiga itu adalah Presiden Emmanuel Macron. Menurut Jenderal Akar, Emmanuel Macron terus memprovokasi dan mengarahkan Yunani untuk segera angkat senjata menggempur Turki. Bahkan Prancis mengirim pasukan secara rahasia dalam sebuah latihan perang yang digelar Yunani. Ada provokasi terutama di bawah kepemimpinan Macron. Setiap kali Yunani diprovokasi, diarahkan didorong untuk mengangkat senjata dan dikirim ke beberapa latihan yang tidak direncanakan, kata Jenderal Akar. Dan karena alasan inilah ternyata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan marah dan menyatakan siap perang, bos. Sebelum fakta ini diungkapkan, Jenderal Akar telah beberapa kali mengultimatum Prancis dan negara manapun yang berniat bersekutu dengan Yunani untuk memerangi Turki. Ada orang yang datang dari ribuan kilometer dan mencoba menggertak membuat klaim untuk bertindak sebagai malaikat pelindung. Ini tidak bisa diterima. Mereka datang dan pergi saat mereka datang, katanya dalam siaran resmi Kementerian Pertahanan Turki pada Jumat lalu. Ancaman Jenderal Akar ini sepertinya bukan bualan belaka. Terbukti Turki memang telah menyiapkan pusat operasi udara terpadu. Tempat ini merupakan pusat komando tempur dan pusat pemantauan keamanan seluruh wilayah Turki, termasuk perairan Laut Mediterania Timur. Bahkan Jenderal Akar telah mengumpulkan semua panglima perang, semua angkatan ditempati itu. Mulai dari Kepala Staf Umum Jenderal Yasar Guler, Panglima Angkatan Darat Jenderal Umid Dundar, Komandan Angkatan Laut Laksamana Arzan Osbal, dan Komandan Angkatan Udara Jenderal Hasan Kucukakius. Akar mengatakan Prancis sama sekali tidak punya urusan dengan Turki dan Yunani, dan Prancis harus tahu diri sebab Prancis bukan negara yang ditunjuk Uni Eropa untuk menuntaskan sengketa Laut Mediterania Timur. Baginya, kehadiran Prancis dalam sengketa itu cuma sebagai pihak yang menebar ancaman tak berdasar kepada Turki dengan mendukung Yunani dalam mempertahankan kesalahan terkait batas wilayah maritim di Mediterania. Untuk diketahui, sebelumnya Prancis menebar ancaman kepada Turki terkait sengketa di Laut Mediterania Timur. Prancis mendadak berencana mengerahkan armada perang laut besar-besaran ke perairan tersebut untuk mendukung militer Yunani. Tak tanggung-tanggung, Prancis berencana mengirimkan kapal induk nuklir andalannya, Charles de Gaulle, dan serombongan kapal perang lainnya dengan jet-jet tempur dan helikopter serbu. Kapal induk bertenaga nuklir terbesar di Eropa Barat itu disebutkan akan diberangkatkan dari pelabuhan Toulon. Digambarkan rombongan pasukan militer Prancis itu bergerak dalam posisi siap tempur. Pengerahan pasukan Angkatan Laut Prancis ke Mediterania Timur dipicu ancaman perang yang dilontarkan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada Prancis dan juga negeri para dewa itu, yaitu Yunani. Erdogan telah menyatakan siap menumpahkan darah dan berkorban nyawa untuk mempertahankan hak kedaulatan wilayah maritim di Laut Mediterania Timur. Erdogan bahkan dengan tegas menyatakan tak takut berperang melawan negara manapun di Mediterania Timur, termasuk Yunani dan Prancis yang bersekutu. Prancis sebenarnya bukan pihak langsung yang terlibat dalam sengketa maritim di Laut Mediterania Timur. Yang bersengketa sebenarnya Turki dan Yunani. Hanya saja Prancis menilai Turki bersalah dengan melakukan kegiatan seismik di perairan itu. Malah Prancis mengirimkan jet tempur ke Yunani untuk membantu memerangi Turki. Ternyata Prancis suka ikut campur urusan orang. Situasi di Laut Mediterania Timur memanas setelah Turki memindahkan pasukannya dari Laut Hitam ke perairan itu.
Pemicunya Turki marah besar atas perjanjian batas maritim yang secara sepihak disepakati Yunani dan juga Mesir. Turki tak terima dengan hasil kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat Yunani dan Mesir, sebab sebelum ada perjanjian itu, Turki sempat meredakan ketegangan di Mediterania dengan menunda eksplorasi survei seismik yang digagas stasiun Antalya Navteq di selatan dan timur Pulau Castellorizo, Yunani. Turki menunda semua aktivitas seismik untuk menghargai penolakan yang dilayangkan Yunani terkait zona ekonomi eksklusif, namun setelah Yunani dan Mesir menandatangani perjanjian ZEE, Turki juga nekat melakukan survei dengan kembali melayarkan kapal Odo-Grace dengan dikawal kapal-kapal perang. Sementara itu, Turki makin terancam. Amerika Serikat siap pindahkan 50 bom nuklir ke Yunani. Namun Turki tidak akan pernah gentar meskipun Turki lawan 5 negara. Ancaman Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk menutup pangkalan udara militer Incirlik diprediksi bisa membuat negara itu dalam bahaya. Sebab seperti yang diketahui, Amerika Serikat tengah berencana untuk memindahkan sejumlah pasukan dan senjatanya ke Yunani. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Greek City Times, Amerika dikabarkan akan segera memindahkan sejumlah pesawat dan senjatanya dari pangkalan udara Incirlik ke Yunani. Yang lebih mengejutkan, muncul spekulasi bahwa Amerika Serikat juga akan memindahkan 50 rudal berhulu ledak nuklir yang saat ini disimpan di pangkalan itu. Dalam berita Viva Militer 12 September 2020 lalu, seorang senator Amerika Serikat dari Partai Republik, Ron Johnson, meminta pemerintah Donald Trump untuk memikirkan opsi pemindahan sejumlah pesawat dan senjata dari pangkalan Incirlik, Adana, Turki. Johnson mengatakan pemerintah Amerika Serikat harus melihat pangkalan angkatan laut di Pulau Kreta Yunani sebagai opsi alternatif. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pangkalan udara militer Incirlik. Kami berharap yang terbaik, tetapi kami juga harus merencanakan untuk menghadapi yang terburuk, ucap Johnson dikutip Viva Militer dari Washington Examiner. Kami ingin mempertahankan kehadiran dan kerjasama penuh kami di Turki. Saya tidak berpikir kami ingin melakukan perubahan strategis, tetapi saya pikir dari postur pertahanan, kami harus melihat kenyataan dari situasi di mana jalan yang ditempuh Erdogan tidak baik. Kami melihat Yunani sebagai alternatif, kata Johnson melanjutkan. Seperti yang diketahui, pangkalan itu adalah salah satu pusat logistik militer negara-negara anggota Pakta Atlantik Utara atau NATO. Selain Amerika Serikat, sejumlah negara semisal Spanyol, Jerman, Arab Saudi juga menempatkan sejumlah pasukannya di pangkalan udara militer Incirlik. Ancaman Erdogan untuk menutup pangkalan udara Incirlik adalah bukti dari memburuknya hubungan Turki dan Amerika Serikat. Ancaman ini juga adalah respon keras Erdogan atas rencana Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Turki. Memanasnya hubungan dengan Amerika Serikat tak lepas dari sejumlah keputusan yang dibuat Erdogan. Beberapa di antaranya adalah pembelian rudal sistem pertahanan udara S-400 Strum dari Rusia. Amerika Serikat geram dengan langkah yang diambil Erdogan ini dan pada akhirnya menangguhkan posisi Turki dalam program jet tempur siluman F-35 Lightning II. Kemudian Amerika Serikat juga mengecam Erdogan yang masih berhubungan dengan sayap militer Hamas Palestina yang dianggap sebagai kelompok tidak baik, katanya. Satu faktor lainnya adalah konflik sengketa wilayah antara Turki dan Yunani yang hingga saat ini semakin meruncing. Menurut kalian, apakah benar Amerika selalu ikut campur urusan negara lain?